Coba deh ingat-ingat lagi konferensi orang tua guru zaman dulu. Rasanya canggung nunggu giliran, obrolannya singkat, dan muridnya seringkali cuma duduk diem aja. Nah, gimana kalau kita ubah total? Gimana kalau kita taruh muridnya di kursi pengemudi? Yuk kita bedah bareng gimana caranya meningkatkan pertemuan penting ini dari yang tadinya cuma update pasif, jadi panggung kepemimpinan yang aktif buat para siswa. Oke, biar kebayang, kita lihat dulu bedanya. Di satu sisi, ada konferensi tradisional, guru yang ngomong, waktunya mepet, dan muridnya lebih sering jadi pendengar pasif. Nah, di sisi lain, ada pendekatan modern yang dipimpin siswa. Diskusinya jadi lebih dalam, akuntabilitasnya tinggi, dan yang paling penting, siswanya yang jadi pusat perhatian. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, kita masuk bagian pertama, teka-teki konferensi. Di sini kita bakal kupas tuntas apa aja sih batasan-batasan dari model tradisional yang mungkin udah akrab banget sama kita. Nah, ini dia metafora utamanya. Dalam konferensi yang model lama, siswa itu seringkali posisinya cuma kayak penumpang di perjalanan pendidikannya sendiri. Mereka emang ikut di dalam mobil, tapi ya mereka nggak megang setir. Arahnya bukan mereka yang nentuin. Model lama ini punya beberapa kelemahan yang cukup jelas, seperti yang dijabarin oleh National Association of Secondary School Principals. Pertama, waktunya singkat banget. Kedua, gurunya yang mendominasi percakapan. Terus, diskusinya jadi sepotong-sepotong. Dan seringnya fokusnya malah lebih ke sosial atau emosional, bukan akademiknya. Jadinya kita semua cuma dapat gambaran yang nggak utuh. Nah, sekarang mari kita lihat peningkatannya. Kita masuk ke pergeseran yang dipimpin siswa, di mana akhirnya setirnya kita serahin ke mereka. Jadi, apa sih sebenarnya konferensi yang dipimpin siswa atau SLC ini? Gampangnya gini, ini adalah pertemuan yang dipimpin sama muridnya sendiri. Mereka yang presentasiin hasil kerja dan kemajuan mereka ke orang tua, sementara guru perannya lebih jadi fasilitator aja. Perannya benar-benar dibalik, dan hasilnya jauh lebih bagus. Dan jangan salah, kekuatan ide ini tuh luar biasa. Pakar pendidikan Rich Stiggins bahkan menyebutnya terobosan terbesar dalam mengkomunikasikan pencapaian siswa dalam 1 abad terakhir. Ini bukan sekedar perubahan kecil loh, ini sebuah revolusi. Terus, untungnya apa? Wah, banyak banget. SLC ini meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, ngajarin skill dunia nyata kayak komunikasi dan kepemimpinan, bikin diskusinya fokus ke pembelajaran dan target ke depan, dan yang paling penting ya, memberdayakan siswa sebagai pusat dari pendidikan mereka sendiri. Tapi bisa nggak sih kita tingkatkan lagi? Nah, mari kita lihat peningkatan berikutnya, yaitu dengan Leader in Me. Ini bukan cuma soal ngubah satu acara, tapi lebih ke ngasih peta jalan dan misi kepemimpinan buat setiap siswa. Nah, ini nih yang jadi pembeda utamanya. Program kayak Leader in Me itu bukan cuma template buat konferensi. Ini soal mengubah seluruh budaya sekolah jadi budaya kepemimpinan di mana setiap siswa bisa ngelihat diri mereka sendiri sebagai seorang pemimpin. Gimana caranya? Nah, sebuah studi nunjukin komponen-komponen kuncinya. Beda sama SLC biasa yang mungkin cuma sekali acara, Leader in Me membangun ekosistem lengkap di sekelilingnya. Ada bahasa yang sama lewat 7 kebiasaan, ada peran kepemimpinan yang nyata, ada pernyataan misi pribadi, dan ada buku catatan kepemimpinan buat ngelacak target. Semuanya nyambung buat ngebangun pemimpin sejati. Model logika ini nunjukin gimana semuanya bekerja. Di sebelah kiri, Anda bisa lihat inputnya, hal-hal kayak 7 kebiasaan itu. Ini kemudian ngarah ke bahan aktif di tengah. Misalnya, siswa jadi punya rasa kepemilikan yang lebih besar. Dan di sebelah kanan, kita lihat hasilnya yang keren banget. Iklim sekolah yang lebih baik, siswa yang lebih termotivasi, dan guru yang semangat lagi. Ini kayak peta dari teori menuju perubahan nyata. Teori sih oke, tapi buktinya mana? Nah, sekarang mari kita lihat dampak yang didukung oleh data yang beneran. Angka ini, D sama dengan 0,34, ini namanya ukuran dampak dari sebuah meta-analisis besar. Dalam dunia penelitian pendidikan, angka segini tuh udah signifikan. Gampangnya, ini cara statistik buat bilang kalau program ini punya dampak positif yang beneran nyata dan bisa diukur pada iklim sekolah. Coba kita lihat artinya di lapangan. Artinya apa? Artinya dari riset besar yang ngelibatin hampir 200.000 siswa, ketahuan kalau sekolah-sekolah Leader in Me itu punya iklim dan budaya sekolah yang secara statistik lebih positif. Ini dampak nyata yang terukur di ratusan sekolah. Dampak ke perilakunya juga jelas banget. Grafik ini nunjukin gimana insiden disiplin di sekolah Leader in Me turun drastis dari waktu ke waktu.
apalagi kalau dibandingin sama sekolah lain. Jadi, siswanya nggak cuma merasa lebih baik, tapi mereka juga berperilaku lebih baik. Dan yang paling keren, ini menciptakan semacam lingkaran positif. Guru yang semangat lagi dan murid yang lebih prososial itu saling nguatin satu sama lain. Jadinya, perubahan positif ini jalan terus dan terus-menerus ningkatin iklim sekolah buat semua orang. Data itu penting, tapi kita lihat yuk gimana dampaknya ke manusia secara langsung. Ini dia, hasil dari kepemimpinan. Kisah-kisah nyata yang, wah, menyentuh banget. Coba dengerin deh testimoni guru ini. Memberi siswa peran kepemimpinan membuat mereka menjadi hidup. Melihat mereka mengambil tanggung jawab seperti itu sangat memberdayakan dan membuat saya terharu. Ini kan dampak emosional yang dirasain langsung di dalam kelas. Dan ini mungkin yang paling kuat, cerita dari seorang orang tua. Dia berubah dari nilai D dan F menjadi A dan B. Dan ini adalah perubahan total. Ini bukan cuma perbaikan kecil kan? Buat sebagian siswa, ini adalah transformasi hidup yang bisa mengubah masa depan mereka. Jadi, ya, pada akhirnya inilah perjalanannya. Dari seorang penumpang yang pasif menjadi pemimpin yang percaya diri, bertanggung jawab, dan termotivasi atas pembelajarannya sendiri. Itulah tujuan akhir dari peningkatan konferensi ini. Oke, saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau emang siswa itu pusat dari proses belajar, masa sih mereka nggak seharusnya jadi pusat dari konferensinya juga?